136 Kedatangan Hong. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Permukaan jet tempur segitiga berwarna merah darah ini halus dan memancarkan perasaan seperti monster terbang yang agresif. Pada saat ini, jet tempur segitiga berwarna merah darah itu perlahan turun dari udara sementara setiap siswa dan guru dewa perang dari kamp pelatihan elit tetap diam. Tidak ada yang berani bersuara. Jet tempur itu mendarat, hua. Palka terbuka, seorang pria berkulit kuning bersama seorang pria berkulit putih melangkah keluar dari palka pada saat yang sama. Mereka berjalan di udara tipis, seolah-olah ada platform tak terlihat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Seperti itu, mereka hanya berjalan menuju rumput. Adegan ini menyebabkan semua siswa melebarkan mata mereka. Dua eksistensi yang melampaui level dewa perang, dua di antaranya. Luo Feng juga terkejut, sepertinya mereka berdua adalah dua penyelidik dari markas besar Dojo of Limits. Kedua penyelidik itu berdiri di atas rumput tanpa bersuara sambil menunduk kepala. Lebih dari 200 pasang mata juga menatap Palka, mereka semua menunggu dengan penuh harap untuk petarung terkuat legendaris di dunia, nomor satu yang tak terbantahkan. Akhirnya, sebuah bayangan keluar dari Palka. Luo Feng bahkan tidak berani berkedip, karena dia tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Dia dengan hati-hati mengamati pria yang keluar dari Palka. Tingginya sekitar 1,9 meter dan mengenakan celana panjang hitam serta jaket hitam. Rambutnya yang ramping dan tajam, seluruh tubuhnya membuat orang berpikir seperti tombak yang menembus langit. Mengenai usianya, bahkan tidak ada satupun kerutan yang terlihat di wajahnya, dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Namun, aura itu jelas merupakan aura yang tidak dimiliki oleh pemuda biasa. Dia melangkah satu langkah dan, pada saat yang sama, mengamati semua orang di kamp pelatihan. Gemuruh gelombang-gelombang, Luo Feng merasa pikirannya menjadi kosong. Seluruh lanskap dan langit tampak berputar, matahari pagi menghilang dari pandangannya. Semua siswa di kamp pelatihan elit secara mengejutkan menemukan bahwa langit tampaknya telah beralih dari pagi ke malam, tidak ada seberkas cahaya pun yang bersinar, hanya kegelapan yang tersisa. Langit yang benar-benar hitam, dan pria berambut hitam itu tampaknya menjadi pusat terang dari semua kegelapan ini. Dia adalah dewa, dewa yang tak terkalahkan. Bahkan guru dewa perang di sini tidak berani melawan, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Ketika berhadapan dengan tatapan pria berambut hitam ini, bahkan Luo Feng, yang baru-baru ini menjadi jauh lebih kuat, merasa seperti pria berambut hitam yang kuat ini bisa membunuhnya hanya dengan satu tatapan. Dia adalah Hong. Petarung terkuat di dunia. Dua penyelidik di samping Hong benar-benar terhalang oleh kegelapan. Seorang penyelidik adalah eksistensi yang melampaui level dewa perang. Namun, di hadapan Hong, mereka tidak ada apa-apanya. Gelombang siswa di kamp pelatihan elit ini cukup bagus. Terdengar suara dingin. Tepat saat kata-kata itu diucapkan, para siswa dan guru yang jatuh ke dalam kegelapan menyadari bahwa langit hitam di sekitar mereka menghilang. Matahari pagi muncul lagi. Meski begitu, semua orang merasakan tekanan yang sangat besar, seperti seekor semut yang menghadapi seekor gajah. Di depan Hong, semua orang merasa tidak berarti. Kepala, ada beberapa benih yang bagus di gelombang siswa ini, kata salah satu pemimpin kamp pelatihan ini, penyelidik Wang. Pada dasarnya semua siswa memperhatikan mata Hong, seolah-olah mereka sedang melihat idola mereka. Pemimpin semua petarung, Hong melangkah dan hampir berteleportasi ke seorang siswa. Semua siswa, guru, dan bahkan penyelidik menoleh, pria berambut hitam. Hong, saat ini sedang menatap seorang siswa muda. Luo Feng. Luo Feng membeku saat dia melihat pria berambut hitam di depannya, petarung terkuat di dunia sedang menatapnya. Mengapa dia menatapnya? Hong sedang melihat Luo Feng. Mengapa kepala sekolah, Hong, melihat Luo Feng, di antara kelompok siswa? Candace dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpuasan. Ketiga penyelidik itu tidak terkejut, karena Hong adalah orang yang secara pribadi membuat kontrak untuk Luo Feng. Kau Luo Feng itu, meskipun dia tampak lembut, suara keras terdengar. Pria berambut hitam ini menundukkan kepalanya saat dia melihat pemuda-muda ini. Ya, kepala sekolah, Luo Feng menjawab dengan hormat. Pria berambut hitam itu tampak menyeringai. Kepala sekolah tersenyum. Kepala sekolah tersenyum. Ketiga penyelidik itu terkejut. Mereka jelas mengetahui temperamen petarung terkuat di dunia ini.
Bahkan ketika berhadapan dengan keberadaan lain yang melampaui level Dewa Perang, dia jarang tersenyum. Pria berambut hitam itu menilai Luo Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kekuatan spiritual yang kuat. Luo Feng membeku. Ketiga penyelidik hebat itu membeku. Semua siswa di kamp pelatihan tercengang. Kekuatan spiritual yang begitu kuat. Apakah dia berbicara tentang Luo Feng? Luo Feng adalah seorang pembaca roh. Aku. Luo Feng tercengang. Rahasianya sebagai pembaca roh terungkap oleh petarung terkuat di dunia, Hong, di depan tiga penyelidik dan semua siswa serta guru Dewa Perang. Dia bahkan tidak melepaskan kekuatan spiritual yang tersembunyi di alam kesadarannya. Penyelidik lain tidak mengetahuinya, tetapi siapa yang tahu bahwa bukan hanya kepala suku yang mengetahuinya, dia juga mengungkapkannya. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, tidak heran. Pria berambut hitam itu mengangguk sedikit, seolah dia cukup senang dengan Luo Feng. Setelah itu, pria berambut hitam, Hong, mengalihkan pandangannya ke siswa lain dan berkata dengan dingin, kalian semua adalah jenius termuda di dunia. Tujuan kalian bukanlah menjadi dewa perang, tetapi menjadi eksistensi yang melampaui level dewa perang. Aku harap beberapa dari kalian dapat mencapai titik itu. Kata-kata kepala sekolah itu tampaknya memiliki keajaiban tak terbatas saat kata-kata itu meresap ke dalam hati setiap orang. Semua siswa menjadi bersemangat di bawah bimbingan yang tak berbentuk ini. Setelah itu, pria berambut hitam, Hong, berbalik dan pergi. Baru setelah Hong menghilang dari pandangan mereka, para siswa menjadi gempar. Bahkan para guru Dewa Perang pun sangat bersemangat. Kepala sekolah, Hong, terlalu kuat. Seperti roh, aku merasa seperti kepala sekolah adalah penguasa seluruh bumi ini sekarang. Ya, semua siswa menggunakan bahasa ibu mereka untuk mengobrol dengan penuh semangat dengan sahabat mereka. Luo Feng, kamu seorang pembaca roh. Kamu benar-benar menyembunyikan ini, seorang pembaca roh, Bung. Cukup banyak siswa Tiongkok yang kagum pada Luo Feng. Namun, mereka semua adalah murid dari kamp pelatihan elit. Semua murid kamp pelatihan elit adalah para jenius yang berkumpul dari seluruh dunia. Meskipun pembaca roh jarang dan semua murid terkejut, tidak banyak dari mereka yang iri. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa kekuatan spiritual Luo Feng dapat mengalahkan sebagian besar dewa perang tingkat lanjut, mereka mungkin akan pingsan. Luo Feng, sebuah suara serak terdengar. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Luo Feng menoleh, orang yang datang memang penyidik Wang. Penyidik Wang menatap Luo Feng, ayo, temui kepala sekolah bersamaku. Ya, Luo Feng dipenuhi dengan kecurigaan, tetapi tetap mengikuti penyidik Wang untuk menemui kepala sekolah. Dan sekarang, di antara kelompok siswa, pemuda pirang kurus tinggi candas sedang menatap Luo Feng yang jauh. Matanya dingin dan dia mengatupkan giginya, pembaca roh. Siapa yang mengira bahwa kamu sebenarnya adalah pembaca roh? Sepertinya kecurigaan bibi dan yang lainnya benar. Ya, aku harus segera memberitahu bibiku tentang ini. William, aku akan kembali ke tempatku sebentar, kata Candace. Baiklah, cepat, kita mungkin akan segera pergi, angguk William. Di ruang teh yang tenang, pria berambut hitam, Hong, duduk di kursi sambil memegang cangkir tehnya sambil mendesah. Luo Feng memiliki jumlah kekuatan spiritual yang luar biasa di usia yang begitu muda. Sepertinya dia dilahirkan dengan sedikit kekuatan spiritual. Dia salah satu pembaca roh paling kuat yang pernah kulihat. Dia juga sangat cerdas, itulah sebabnya dia bisa menyelesaikan tahap keempat dari Nine Stage Thunder Blade begitu cepat. Namun, mengapa dia menyembunyikan kekuatan spiritualnya? Pria berambut hitam, Hong, tiba-tiba berpikir dalam hati, mungkin dia dalam dilema karena apa yang kukatakan kali ini. Memang, Luo Feng cukup tertekan. Saat dia mengikuti penyidik Wang, pikiran Luo Feng penuh dengan kekhawatiran. Kepala, Hong, tiba-tiba mengungkapkan rahasianya, dan Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang, dia cukup kuat, tetapi pasangan Vulture Scorpion juga tidak lemah. Awalnya dia punya rencana untuk mengurus ini selangkah demi selangkah dengan aman. Dia berada dalam kegelapan sementara pasangan Vulture dan Scorpion berada dalam cahaya, semuanya menguntungkannya. Tapi sekarang rahasianya tiba-tiba terungkap. Pasangan Vulture Scorpion tidak bodoh, mereka mungkin akan tahu bahwa akulah pelakunya, desah Luo Feng. Kepala ada di dalam,
masuklah, kata penyidik Wang. Ya, Luo Feng berjalan ke ruang teh yang tenang. Duduklah, suaranya masih agak dingin, tetapi ketertarikan dapat terlihat di mata pria berambut hitam itu saat dia melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng mengikuti arahannya dan duduk. Luo Feng, kekuatan spiritualmu mungkin telah mencapai level dewa perang tingkat lanjut. Tidak banyak dewa perang yang lebih kuat darimu, jadi mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Apakah kamu memiliki musuh yang telah melampaui level dewa perang? Kepala Hong menatap Luo Feng, biarkan aku menjelaskan ini. Jika ini menyebabkan masalah bagimu, jangan khawatir, jika kamu memiliki musuh yang telah melampaui level dewa perang, aku jamin mereka tidak akan menyentuh sehelai rambutmu pun. Hong mengerti bahwa kata-katanya mungkin telah menyebabkan masalah bagi Luo Feng, jadi dia membuat janji ini. Kepada Hong, tidak ada seorang pun di planet ini yang berani menentang kata-katanya. Melampaui level dewa perang, Luo Feng tercengang. Dia belum cukup kuat untuk membuat orang-orang seperti itu marah. Kepala, aku punya konflik dengan putra pasangan kalajengking bangkai di daerah hutan belantara dekat kota markas Jiangnan dan membunuhnya sebagai akibatnya. Karena itu, pasangan kalajengking bangkai menawarkan hadiah yang sangat besar untuk pelakunya. Luo Feng berbicara dengan jujur, kekuatanku hanya meningkat baru-baru ini karena darah naga yang kuterima. Di depan kepala, Luo Feng tidak perlu berbohong. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki kepala ini? Bagi Hong, Luo Feng dan pasangan kalajengking bangkai, konflik antara dewa perang ini seperti konflik antara semut. Kata-kata Hong tadi jelas, bahkan keberadaan yang melampaui tingkat dewa perang dapat ditenangkan hanya dengan satu kalimat. Hong dapat menjamin bahwa keberadaan itu bahkan tidak akan menyentuh rambut Luo Feng. Seberapa besar kekuatan ini? Oh, aku pernah mendengar tentang hadiah 100 miliar itu sebelumnya, Hong mengangguk sedikit. Selama mereka tidak bodoh, siapapun bisa mengerti bahwa seorang petarung muda tanpa otoritas dan tanpa latar belakang tidak akan membunuh putra dari dua dewa perang tingkat lanjut kecuali jika dia dipaksa. Aku yakin burung Nasar Liao akan segera mendengar apa yang baru saja kukatakan tadi, angguk kepala, Hong. Luo Feng tidak berdaya, bukankah itu semua karenamu, karena sebuah kalimat dari Dewa Agung, aku sedang berjuang sekarang. Namun, siapa yang berani mengajukan keluhan mereka terhadap Hong? Jika dia harus menghadapi pasangan burung Nasar kalajengking, biarlah. Dia tidak takut pada mereka lagi. Namun, keluarganya, kepala, meminta Luo Feng dengan tulus. Aku tidak takut pada burung Nasar dan kalajengking, tetapi keluargaku. Tenang saja, keluargamu akan baik-baik saja, kata kepala, Hong. Begitu dia mendengar ini, Luo Feng benar-benar santai. Kata-kata siapa di planet ini yang dapat dibandingkan dengan kata-kata kepala, Hong? Presiden dan Perdana Menteri dapat berpidato hari ini tetapi akhirnya dipaksa untuk melakukan hal-hal lain besok. Namun dengan Hong, Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah aturan emas, tidak seorang pun diizinkan untuk melanggarnya. Dari pemahaman saya tentang kepribadian burung Nasar Liao, dia mungkin akan menemukan kesempatan untuk menyerang Anda selama petualangan hidup dan mati kita di Australia, kata pemimpin. Hong, Anda dan dia sama-sama petarung, jadi saya tidak akan ikut campur dalam hal ini. Hong jauh di atas, kecuali jika harus, dia terlalu malas untuk berurusan dengan hal-hal yang terjadi di antara para petarung. Jika burung Nasar Liao datang ke Australia, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Tatapan Luo Feng penuh tekad. Pemimpin, Hong, sedikit mengangguk, Luo Feng, Anda adalah salah satu anggota Dojo of Limits. Ini pengingat burung Nasar Liao ini baru-baru ini berhasil keluar dari reruntuhan arkeologi dan menemukan satu set Dewa Hitam. Set Dewa Hitam ini dapat berubah menjadi baju besi pertahanan apapun sesuka hati. Bahkan dapat menutupi seluruh tubuh, termasuk lubang hidung dan tempat lainnya. Luo Feng membeku. Begitu dia tertutup sepenuhnya, pisau lemparmu tidak akan mampu menembus set Dewa Hitam itu, kepala. Hong, melirik saku Luo Feng, tentu saja, tidak ada yang bisa selalu menutup mulut dan hidungnya sepanjang waktu. Mata juga, karena kau tidak akan bisa melihat apapun begitu tertutup. Luo Feng terkejut. Set Dewa Hitam yang disebut ini dapat berubah menjadi baju besi pertahanan sesuka hati, sungguh menakjubkan. Jadi, kau memiliki kesempatan untuk membunuhnya jika kau menyergapnya. Pada dasarnya, dia lebih baik dalam bertahan sementara kau lebih baik dalam melarikan diri.
Kekuatan serangannya tinggi sementara seranganmu tidak dapat diprediksi. Setelah meninggalkan ruang minum teh, Luo Feng menjadi tenang. Jika bukan karena perangkat Dewa Hitam, Luo Feng mungkin bisa mengalahkan burung nasar Li Yao dalam pertarungan langsung. Namun, sekarang setelah Li Yao memiliki perangkat Dewa Hitam, dia hampir tak terkalahkan. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari Luo Feng. Hong jelas tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Yah, kekuatanku tidak terlalu berbeda dari burung nasar Li Yao, jadi Hong mungkin menganggap ini sebagai ujian, pikir Luo Feng dalam hati. Memang, bagi kepala, Hong, Luo Feng seperti berlian mentah yang belum diasah. Berlian mentah yang belum diasah perlu menjalani perencanaan, pemotongan, dan pemolesan untuk menunjukkan nilai sebenarnya. Jika dia bahkan membutuhkan dojo untuk membantu burung nasar Li Yao, maka dia akan sangat mengecewakan Hong. Li Yao, mungkin kamu lebih berpengalaman, dan mungkin kamu akan membawa banyak orang bersamamu. Tapi aku akan menunggumu di benua Australia, Luo Feng segera mengambil langkah besar saat dia berjalan menuju area berkumpul di kamp pelatihan. Dan jauh di Tiongkok, kota markas Jiangnan. Sektor air pegunungan Jiangnan di sektor kota utama, di dalam villa di atas Gunung Marvelous. Li Yao dan Venina berambut pirang memasang wajah muram saat mereka menatap gambar candas di layar besar. Begitulah, Bibi, Paman, aku akan pergi ke tempat berkumpul, karena kita akan segera berangkat ke benua Australia, gambar candas segera menghilang dari layar. Li Yao dan Venina sangat marah. Itu dia, benar-benar dia, Li Yao berkata dengan sungguh-sungguh, dia menyembunyikan identitasnya sebagai pembaca roh. Kecuali dia merasa bersalah. Mengapa dia menyembunyikan identitasnya? Murid kamp pelatihan elit. Bahkan jika itu kaisar, aku, Li Yao, akan membelah tubuhmu menjadi puluhan ribu keping dan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Wajah Li Yao tampak mengerikan, matanya memancarkan cahaya yang tajam, dan dia mengembuskan napas berat melalui lubang hidungnya. Luo Feng, Luo Feng, Luo Feng. Bunuh dia harus mati. Bahasa Mandarin Venina memiliki aksen, tetapi nadanya tersampaikan dengan jelas. Tatapan Venina berbisa dan suaranya tajam, bukankah dia akan pergi ke Australia untuk petualangan hidup dan mati? Ini kesempatan yang bagus. Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Pasangan Vulture Scorpion. Dari nama panggilan mereka, mudah untuk mengatakan bahwa mereka kejam dan jahat. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang mendominasi orang lain. Tetapi kali ini, seseorang membunuh putra satu-satunya mereka, bagaimana mungkin pasangan Vulture dan Scorpion tidak menjadi gila? Bunuh dia, kita tidak hanya akan membunuhnya, kita juga akan membunuh seluruh keluarganya. Li Yao menggertakkan giginya, dia membunuh putraku satu-satunya, jadi aku akan membunuh seluruh keluarganya, setelah itu, aku akan memastikan bahwa bahkan Abu Luo Feng pun dimusnahkan. Scorpion Venina juga mengangguk. Setelah itu, dia mengerutkan kening sambil menatap ke arah Li Yao. Yao, Dojo of Limits pasti tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan anggota keluarga petarung mereka. Begitu ketahuan, konsekuensinya akan serius. Bloodblade, dari masa lalu dikejar oleh petarung dari seluruh dunia dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kau pikir aku idiot seperti Bloodblade? Li Yao mencibir, cara terbaik untuk menghadapi orang biasa adalah dengan wewenang. Dengan jaringan informasi, tenaga kerja, dan wewenang aliansi hari, kita pasti bisa menghapus keluarga Luo Feng secara diam-diam tanpa bukti. Pejuang itu kuat, tetapi aliansi hari dan semua organisasi di dunia punya banyak cara untuk menghadapi orang biasa. Jika terjadi kesalahan, kau harus bertanggung jawab sepenuhnya. Venina mengerutkan kening, di belakangnya ada keluarga Paulinus. Sebagai salah satu dari 9 keluarga inti aliansi hari, mereka pasti tidak bisa melawan Dojo of Limits. Jangan khawatir, tidak akan ada yang salah. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan bisa melacaknya kembali padaku. Dan bahkan jika mereka berhasil melacaknya kembali padaku, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Wajah Li Yao dingin. Setelah itu, dia melihat ke arah Venina. Venina, aku akan bersiap untuk berangkat sendiri ke benua Australia. Bersamaku, aku akan membawa beberapa anggota elit dan naik pesawat penumpang dari Tiongkok. Bisakah kau mengaturnya? Venina adalah direktur aliansi SDM di Tiongkok, jadi dia memiliki kekuatan yang sangat besar.
Bukan masalah besar, aku bisa membuat kalian tampak seperti pasukan tempur yang akan berlatih. Saat pesawat terbang di atas benua Australia, kalian akan memiliki kesempatan untuk turun, angguk Venina. Aku ingin menyiapkan beberapa mesin khusus untuk dibawa bersamaku, lanjut Li. Yao, mesin, apa kau berpikir? Venina menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Militer pemerintah Tiongkok memiliki terlalu banyak kekuatan. Paling-paling, aku bisa membawa kalian ke pesawat penumpang. Tidak mungkin kalian bisa membawa mesin-mesin itu. Pertama, kalian bahkan tidak akan bisa melewati pemeriksaan keamanan. Li Yao mengerutkan kening, dia tahu bahwa ini juga merupakan tugas yang sulit. Yao, tidak mungkin jika kalian berangkat dari Tiongkok, kata Venina serius, mesin-mesin yang ingin kalian bawa itu sama sekali tidak boleh. Aliansi SDM kita di Tiongkok hanya memiliki pengaruh terhadap ekonomi dan orang-orang biasa. Oke, Yao, pertama, naik pesawat ke Eropa, lanjut Venina, UE adalah tempat aliansi SDM kita memiliki kekuatan paling besar. Dari sana, aku dapat mengatur pesawat penumpang yang bisa kalian, para pejuang elit kalian, dan mesin-mesin khusus kalian semua tumpangi. Aliansi SDM kita bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan di bandara. Oke, itu satu-satunya cara, Li Yao mengangguk. Tiongkok tidak seperti UE. Tempat-tempat seperti UE dan Amerika sebagian besar adalah negara-negara kapitalis. Keluarga-keluarga tua yang berkuasa memiliki wewenang dan kekuasaan yang luar biasa di negara-negara tersebut, bahkan kandidat politik pun didukung oleh mereka. Mereka juga bertanggung jawab untuk membuat dan mengawasi senjata, penerbangan penumpang, China berbeda. Penerbangan penumpang, pembuatan senjata, dijalankan oleh negara. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk berpartisipasi. Jadi, bahkan dengan identitas Venina, tidak mungkin dia bisa membawa mesin-mesin khusus itu melewati pemeriksaan keamanan di bandara-bandara China. Cara ini juga bagus. Jika aku pergi ke Eropa, aku akan dapat menemukan lebih banyak pembantu, Li Yao mengangguk. Juga, Venina, bantu aku memeriksa apakah ada tentara bayaran yang bersedia membantu. Tidak ada orang yang aku bawa berada di level dewa perang, jadi lihat apakah ada dewa perang dari kelompok tentara bayaran yang bersedia membantu. Aku akan mencoba, Venina mengangguk, sebenarnya ada beberapa kelompok tentara bayaran. Kelompok tentara bayaran terbaik memiliki eksistensi yang melampaui level dewa perang dan bahkan diundang untuk ditempatkan di beberapa kota markas yang lebih lemah. Sampai sekarang, Li Yao dan Venina tidak menyadari janji dari kepala Dojo of Limits, petarung nomor 1 dunia, Hong, tidak seorang pun akan menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga Luo Feng. Li Yao tidak tahu itu, jadi dia masih mencoba mengatur orang-orang sebelum dia berangkat ke Eropa. Kota markas Hongning, 153 siswa dari kamp pelatihan elit dan 10 guru dewa perang dipisahkan ke dalam 6 bus besar saat mereka meninggalkan kamp pelatihan dan menuju bandara. Pukul 9 pagi, hampir 200 orang naik pesawat. Pesawat meninggalkan kota markas Hongning dan terbang langsung menuju benua Australia. Seluruh pesawat penumpang dipesan oleh kamp pelatihan dan 3 lapisnya dapat menampung 200 orang. Ada banyak ruang dan setiap lapis pesawat memutar film, jadi para siswa tidak terlalu bosan dalam perjalanan mereka. Luo Feng duduk bersama Zhao Ruo dan Xi Jiang di lapisan tengah. Filmnya berhenti diputar. Zhao Ruo menatap layar di depannya dengan kaget. Di tengah, 3 layar yang diarahkan ke arah yang berbeda sedang memutar video yang sama. Semua orang sudah selesai makan siang, jadi mulailah bersiap. Seorang pria Tionghoa setengah baya berdiri di samping pajangan dan menunjuk ke arahnya. Ini adalah benua Australia saat ini. Ini adalah salah satu area dengan kepadatan populasi monster tertinggi. Karena Australia terputus dari bagian dunia lainnya, monster di benua ini sangat berbeda dengan monster di benua lain. Misalnya, banyak monster tipe tikus dan tipe luwak. Sangat berbeda dengan monster di Asia dan Eropa. Sebelum periode Grand Nirvana, benua Australia terkenal dengan keanekaragaman hewannya yang banyak. Jadi sebelum periode Grand Nirvana, sudah ada berbagai macam hewan di sini. Mutasi menyebabkan banyak monster mengerikan muncul. Saya yakin kalian telah melihat banyak informasi sebelum datang ke sini. Keragaman hanyalah satu bagian. Setelah itu, banyaknya monster menyebabkan lahirnya monster tingkat kaisar. Sampai saat ini, Anda hampir mati seketika jika bertemu monster tingkat kaisar. Jadi ingatlah untuk menghindari tempat-tempat dengan kepadatan populasi monster yang besar.
Jika kalian melihat monster tingkat pemimpin gerombolan dalam jumlah besar, larilah sejauh yang kalian bisa, semua siswa mendengarkan dengan saksama. Meskipun mereka semua jenius dan tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi, orang-orang tetap mati. Dan ini dengan syarat semua orang sangat berhati-hati. Siapapun yang meremehkan Australia, salah satu dari 3 wilayah berbahaya di dunia, akan mati. Tentu saja, monster tingkat kaisar tidak mau repot-repot berurusan dengan kalian, kecuali jika kalian membuatnya marah. Jadi, ancaman terbesar adalah gerombolan monster dan monster tingkat pemimpin gerombolan. Di tempat-tempat seperti Asia dan Eropa, populasi orang yang tinggi menyebabkan jumlah monster yang lebih sedikit. Namun di Australia, jumlah monster yang besar menyebabkan terbentuknya banyak gerombolan monster. Jadi saat kalian di sini, perhatikan gerombolan monster dan monster tingkat pemimpin gerombolan. Pria Tionghoa Parubaya itu menunjuk ke layar. Ini adalah semua jenis gerombolan monster dan monster tingkat pemimpin gerombolan yang biasa terlihat di benua Australia. Lihat baik-baik, di layar, sebuah video diputar. Banyak siswa mengamati dengan saksama. Senior Si Jiang, Luo Feng, bagaimana kalau kita bertiga membentuk kelompok saat kita berada di benua Australia? Bisik Zhao Ruo. Si Jiang sedikit mengernyit. Si Jiang jauh lebih kuat daripada Zhao Ruo. Bagi Si Jiang, monster di Australia mungkin lebih dari 10 kali lebih kuat daripada yang ada di Asia, dan ada lebih banyak pemimpin gerombolan sebagai perbandingan. Ini adalah kesempatan baginya untuk melatih dirinya sendiri. Jika dia membawa Zhao Ruo bersamanya, itu pasti akan memengaruhinya. Kali ini, aku akan pergi sendiri, kata Luo Feng. Zhao Ruo mengusap hidungnya. Zhao Ruo, saat waktunya tiba, pasti akan ada orang yang ingin membentuk kelompok. Si Jiang tersenyum sambil menghibur. Tiba-tiba seluruh pesawat berguncang hebat dan minuman para siswa berhamburan keluar. Beberapa siswa yang tidak mengenakan sabuk pengaman terlempar dari kursi mereka. Apa yang terjadi? Seru Zhao Ruo dengan terkejut. Semua siswa di dalam pesawat terkejut. Setiap siswa, suara gemilang terdengar dari sistem penyiaran. Pesawat kita telah memasuki langit benua Australia. Namun, sekitar 40 menit lagi diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Benua Australia terkenal dengan jumlah monsternya yang tinggi, jadi ada juga jumlah monster terbang yang sangat tinggi. Karena sangat sedikit pesawat penumpang yang terbang melewati daerah ini, segerombolan monster terbang baru saja mencoba menyerang pesawat kita. Pesawat kita telah meninggalkan gerombolan monster terbang jauh di belakang, jadi tidak perlu khawatir, bagian dalam pesawat menjadi gempar. Monster terbang menyebabkan guncangan itu. Hanya monster terbang dengan kecerdasan rendah yang menyerang pesawat, kata Si Jiang kepada Luo Feng dan Zhao Ruo. Jika monster itu kuat, ia tidak akan berani mendekati pesawat. Jika mereka mendekat, mereka menyerahkan nyawa mereka. Luo Feng tertawa. Pesawat memiliki meriam laser di atasnya. Bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menghindari serangan meriam laser yang sangat cepat dalam jarak pendek. Begitu mereka terkena, mereka mati. 40 menit kemudian, pesawat mendarat dan palka terbuka. Banyak siswa dan guru Dewa Perang di ketiga lantai dengan cepat keluar dari pesawat. Wah, begitu dia keluar, bidang penglihatan Luo Feng melebar. Ini adalah hutan belantara terbengkalai yang ditutupi hijau. Sejumlah besar tanaman tumbuh di mana-mana dan bayangan monster dapat terlihat di kejauhan. Bahkan tidak ada bangunan di sini. Seluruh tempat ini adalah hutan belantara. Akan sulit untuk hanya menemukan tempat untuk beristirahat di malam hari. Beberapa siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang guru Dewa Perang Hitam berbicara bahasa Mandarin dengan keras. Semua siswa, catat koordinat saat ini melalui jam tangan komunikasi taktis Anda. Sekarang, pukul 3.15 PM, tanggal 8 Januari tahun 2057. Misi Anda adalah bertahan hidup di benua Australia selama 28 hari. Pesawat kami akan tiba di sini pada pukul 12 siang tanggal 29. Kami akan menjemput semua siswa di sini dan kemudian kembali ke kota markas Hongning. Sekarang, petualangan hidup dan mati Anda, secara resmi dimulai. Pasti akan ada orang yang ingin membentuk kelompok. Si Jiang tersenyum sambil menghibur. Tiba-tiba seluruh pesawat berguncang hebat dan minuman para siswa berhamburan keluar. Beberapa siswa yang tidak mengenakan sabuk pengaman terlempar dari kursi mereka. Apa yang terjadi? Seru Zhao Ruo dengan heran. Semua siswa di dalam pesawat terkejut. Setiap siswa, suara gemilang terdengar dari sistem penyiaran.
pesawat kita telah memasuki langit benua Australia. Namun, sekitar 40 menit lagi diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Benua Australia terkenal dengan jumlah monsternya yang tinggi, jadi ada juga jumlah monster terbang yang sangat tinggi. Karena sangat sedikit pesawat penumpang yang terbang melewati daerah ini, segerombolan monster terbang baru saja mencoba menyerang pesawat kita. Pesawat kita sudah meninggalkan gerombolan monster terbang jauh di belakang, jadi tidak perlu khawatir. Bagian dalam pesawat menjadi gempar. Monster terbang menyebabkan guncangan itu. Hanya monster terbang dengan kecerdasan rendah yang menyerang pesawat, kata Xi Jiang kepada Luo Feng dan Zhao Ruo. Jika monster itu kuat, ia tidak akan berani mendekati pesawat. Jika mereka mendekat, mereka akan menyerahkan nyawa mereka, Luo Feng tertawa. Pesawat-pesawat itu memiliki meriam laser. Bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menghindari serangan meriam laser yang sangat cepat dalam jarak dekat. Begitu mereka terkena, mereka akan mati, 40 menit kemudian. Pesawat mendarat dan pintu terbuka. Banyak siswa dan guru Dewa Perang di ketiga lantai dengan cepat keluar dari pesawat. Wah, begitu dia keluar, bidang penglihatan Luo Feng melebar. Ini adalah hutan belantara terbengkalai yang ditutupi oleh tanaman hijau. Sejumlah besar tanaman tumbuh di mana-mana dan bayangan monster dapat terlihat di kejauhan. Bahkan tidak ada bangunan di sini. Seluruh tempat ini adalah hutan belantara. Akan sulit untuk menemukannya, tempat untuk beristirahat di malam hari, beberapa siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang guru Dewa Perang Hitam berbicara bahasa Mandarin dengan keras, semua siswa, catat koordinat terkini melalui jam tangan komunikasi taktis kalian. Sekarang, pukul 3.15 PM, tanggal 8 Januari tahun 2057. Misi kalian adalah bertahan hidup di benua Australia selama 28 hari. Pesawat kami akan tiba di sini pukul 12 siang tanggal 29. Kami akan menjemput semua siswa di sini dan kemudian kembali ke kota markas Hong Ning. Sekarang, petualangan hidup dan mati kalian, secara resmi dimulai. Pasti akan ada orang yang ingin membentuk kelompok. Xi Jiang tersenyum sambil menghibur, tiba-tiba seluruh pesawat berguncang hebat dan minuman para siswa berhamburan keluar. Beberapa siswa yang tidak mengenakan sabuk pengaman terlempar dari kursi mereka. Apa yang terjadi? Seru Zhao Ruo dengan heran, semua siswa di dalam pesawat terkejut. Setiap siswa, suara gemilang terdengar dari sistem penyiaran, pesawat kita telah memasuki langit benua Australia. Namun, sekitar 40 menit lagi diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Benua Australia terkenal dengan jumlah monsternya yang tinggi, jadi ada juga jumlah monster terbang yang sangat tinggi. Karena sangat sedikit pesawat penumpang yang terbang melewati daerah ini, segerombolan monster terbang baru saja mencoba menyerang pesawat kita. Pesawat kita sudah meninggalkan gerombolan monster terbang jauh di belakang, jadi tidak perlu khawatir. Bagian dalam pesawat menjadi gempar. Monster terbang menyebabkan guncangan itu. Hanya monster terbang dengan kecerdasan rendah yang menyerang pesawat, kata Xi Jiang kepada Luo Feng dan Zhao Ruo. Jika monster itu kuat, ia tidak akan berani mendekati pesawat. Jika mereka mendekat, mereka akan menyerahkan nyawa mereka, Luo Feng tertawa. Pesawat-pesawat itu memiliki meriam laser. Bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menghindari serangan meriam laser yang sangat cepat dalam jarak dekat. Begitu mereka terkena, mereka akan mati, 40 menit kemudian. Pesawat mendarat dan pintu terbuka. Banyak siswa dan guru Dewa Perang di ketiga lantai dengan cepat keluar dari pesawat. Wah, begitu dia keluar, bidang penglihatan Luo Feng melebar. Ini adalah hutan belantara terbengkalai yang ditutupi oleh tanaman hijau. Sejumlah besar tanaman tumbuh di mana-mana dan bayangan monster dapat terlihat di kejauhan. Bahkan tidak ada bangunan di sini. Seluruh tempat ini adalah hutan belantara. Akan sulit untuk menemukannya, tempat untuk beristirahat di malam hari. Beberapa siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang guru Dewa Perang Hitam berbicara bahasa Mandarin dengan keras, semua siswa, catat koordinat terkini melalui jam tangan komunikasi taktis kalian. Sekarang, pukul 3.15 PM, tanggal 8 Januari tahun 2057. Misi kalian adalah bertahan hidup di benua Australia selama 28 hari. Pesawat kami akan tiba di sini pukul 12 siang tanggal 29. Kami akan menjemput semua siswa di sini dan kemudian kembali ke kota markas Hong Ning. Sekarang, petualangan hidup dan mati kalian, secara resmi dimulai.
Sekitar 40 menit lagi diperlukan untuk mencapai tujuan kami. Benua Australia terkenal dengan jumlah monsternya yang tinggi, jadi ada juga jumlah monster terbang yang sangat tinggi. Karena sangat sedikit pesawat penumpang yang terbang melewati daerah ini, segerombolan monster terbang baru saja mencoba menyerang pesawat kami. Pesawat kita sudah meninggalkan gerombolan monster terbang jauh di belakang, jadi tidak perlu khawatir. Bagian dalam pesawat menjadi gempar. Monster terbang menyebabkan guncangan itu. Hanya monster terbang dengan kecerdasan rendah yang menyerang pesawat, kata si Jiang kepada Luo Feng dan Zhao Ruo, jika monster itu kuat, ia tidak akan berani mendekati pesawat. Jika mereka mendekat, mereka akan menyerahkan nyawa mereka, Luo Feng tertawa. Pesawat-pesawat itu memiliki meriam laser. Bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menghindari serangan meriam laser yang sangat cepat dalam jarak dekat. Begitu mereka terkena, mereka akan mati, 40 menit kemudian. Pesawat mendarat dan pintu terbuka. Banyak siswa dan guru Dewa Perang di ketiga lantai dengan cepat keluar dari pesawat. Wah, begitu dia keluar, bidang penglihatan Luo Feng melebar. Ini adalah hutan belantara terbengkalai yang ditutupi oleh tanaman hijau. Sejumlah besar tanaman tumbuh di mana-mana dan bayangan monster dapat terlihat di kejauhan. Bahkan tidak ada bangunan di sini. Seluruh tempat ini adalah hutan belantara. Akan sulit untuk menemukannya, tempat untuk beristirahat di malam hari. Beberapa siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang guru Dewa Perang Hitam berbicara bahasa Mandarin dengan keras. Semua siswa, catat koordinat terkini melalui jam tangan komunikasi taktis kalian. Sekarang, pukul 3.15 PM, tanggal 8 Januari tahun 2057. Misi kalian adalah bertahan hidup di benua Australia selama 28 hari. Pesawat kami akan tiba di sini pukul 12 siang tanggal 29. Kami akan menjemput semua siswa di sini dan kemudian kembali ke kota markas Hong Ning. Sekarang, petualangan hidup dan mati kalian, secara resmi dimulai. Sekitar 40 menit lagi diperlukan untuk mencapai tujuan kami. Benua Australia terkenal dengan jumlah monsternya yang tinggi, jadi ada juga jumlah monster terbang yang sangat tinggi. Karena sangat sedikit pesawat penumpang yang terbang melewati daerah ini, segerombolan monster terbang baru saja mencoba menyerang pesawat kami. Pesawat kita sudah meninggalkan gerombolan monster terbang jauh di belakang, jadi tidak perlu khawatir. Bagian dalam pesawat menjadi gempar. Monster terbang menyebabkan guncangan itu. Hanya monster terbang dengan kecerdasan rendah yang menyerang pesawat, kata si Jiang kepada Luo Feng dan Zhao Ruo, jika monster itu kuat, ia tidak akan berani mendekati pesawat. Jika mereka mendekat, mereka akan menyerahkan nyawa mereka, Luo Feng tertawa. Pesawat-pesawat itu memiliki meriam laser. Bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menghindari serangan meriam laser yang sangat cepat dalam jarak dekat. Begitu mereka terkena, mereka akan mati, 40 menit kemudian. Pesawat mendarat dan pintu terbuka. Banyak siswa dan guru Dewa Perang di ketiga lantai dengan cepat keluar dari pesawat. Wah, begitu dia keluar, bidang penglihatan Luo Feng melebar. Ini adalah hutan belantara terbengkalai yang ditutupi oleh tanaman hijau. Sejumlah besar tanaman tumbuh di mana-mana dan bayangan monster dapat terlihat di kejauhan. Bahkan tidak ada bangunan di sini. Seluruh tempat ini adalah hutan belantara. Akan sulit untuk menemukannya, tempat untuk beristirahat di malam hari. Beberapa siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang guru Dewa Perang Hitam berbicara bahasa Mandarin dengan keras. Semua siswa, catat koordinat terkini melalui jam tangan komunikasi taktis kalian. Sekarang, pukul 3.15 PM, tanggal 8 Januari tahun 2057. Misi kalian adalah bertahan hidup di benua Australia selama 28 hari. Pesawat kami akan tiba di sini pukul 12 siang tanggal 29. Kami akan menjemput semua siswa di sini dan kemudian kembali ke kota markas Hong Ning. Sekarang, petualangan hidup dan mati kalian, secara resmi dimulai. Banyak siswa dan guru Dewa Perang di ketiga lantai dengan cepat keluar dari pesawat. Wah, begitu dia keluar, bidang penglihatan Luo Feng melebar. Ini adalah hutan belantara terbengkalai yang ditutupi hijau. Sejumlah besar tanaman tumbuh di mana-mana dan bayangan monster dapat terlihat di kejauhan. Bahkan tidak ada bangunan di sini. Seluruh tempat ini adalah hutan belantara. Akan sulit untuk hanya menemukan tempat untuk beristirahat di malam hari. Beberapa siswa berdiskusi di antara mereka sendiri.
Seorang guru Dewa Perang Hitam berbicara bahasa Mandarin dengan keras, semua siswa, catat koordinat saat ini melalui jam tangan komunikasi taktis Anda. Sekarang, pukul 3.15 PM, tanggal 8 Januari tahun 2057. Misi Anda adalah bertahan hidup di benua Australia selama 28 hari. Pesawat kami akan tiba di sini pada pukul 12 siang tanggal 29. Kami akan menjemput semua siswa di sini dan kemudian kembali ke kota markas Hong Ning. Sekarang, petualangan hidup dan mati Anda, secara resmi dimulai. Banyak siswa dan guru Dewa Perang di ketiga lantai dengan cepat keluar dari pesawat. Wah, begitu dia keluar, bidang penglihatan Luo Feng melebar. Ini adalah hutan belantara terbengkalai yang ditutupi hijau. Sejumlah besar tanaman tumbuh di mana-mana dan bayangan monster dapat terlihat di kejauhan. Bahkan tidak ada bangunan di sini. Seluruh tempat ini adalah hutan belantara. Akan sulit untuk hanya menemukan tempat untuk beristirahat di malam hari. Beberapa siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang guru Dewa Perang Hitam berbicara bahasa Mandarin dengan keras, semua siswa, catat koordinat saat ini melalui jam tangan komunikasi taktis Anda. Sekarang, pukul 3.15 PM, tanggal 8 Januari tahun 2057. Misi Anda adalah bertahan hidup di benua Australia selama 28 hari. Pesawat kami akan tiba di sini pada pukul 12 siang tanggal 29. Kami akan menjemput semua siswa di sini dan kemudian kembali ke kota markas Hong Ning. Sekarang, petualangan hidup dan mati Anda, secara resmi dimulai. Semua guru Dewa Perang dengan cepat kembali ke pesawat penumpang. Setelah itu, pesawat perlahan naik dan berubah menjadi cahaya biru saat menghilang di cakrawala. Di tanah kosong, hanya 183 siswa yang tersisa. Semua siswa terbagi menjadi beberapa kelompok saat mereka mencoba mengundang beberapa petarung kuat untuk bergabung dengan mereka. Ini terutama berlaku untuk siswa yang lebih lemah yang baru saja bergabung dengan kamp pelatihan elit, karena bertahan hidup sendirian di benua Australia akan menjadi misi yang mustahil. Luo Feng, sebuah suara meninggi. Luo Feng menoleh dan melihat senior Si Jiang. Si Jiang mendesah, ini adalah pedalaman benua Australia. Sebelum periode Grand Nirvana, sebagian besar penduduk berkumpul di sisi timur dan tenggara benua. Mengenai daerah tempat kita berada, akan sangat beruntung jika menemukan kota kecil. Luo Feng mengangguk. Kota-kota yang hancur memiliki satu tujuan bagi para petarung, tempat berlindung. Sejumlah besar gedung apartemen memudahkan untuk menemukan lokasi tersembunyi untuk beristirahat. Tetapi, alam liar tak berujung di benua Australia ini akan menyebabkan banyak sakit kepala. Di alam liar, akan sulit untuk beristirahat jika kamu sendirian. Begitu kamu tertidur, monster mungkin akan memakanmu saat kamu sedang bermimpi. Si Jiang menatap Luo Feng, bagaimana kalau kita berdua membentuk tim? Kita bisa saling membantu dan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup, kau dan aku. Luo Feng sedikit mengernyit. Jika bukan karena burung nasar Liao, bermitra dengan Si Jiang akan menjadi ide yang bagus. Namun, dia harus berurusan bukan hanya dengan monster kali ini, tetapi juga dengan burung nasar Liao sendiri. Senior, aku punya beberapa masalah rumit untuk ditangani saat aku berada di benua Australia, jadi, aku harus pergi sendiri, kata Luo Feng serius. Masalah rumit, Si Jiang sedikit terkejut. Maaf, tetapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Namun, aku yakin kamu akan segera tahu, kata Luo Feng. Menyaksikan ini, Si Jiang tersenyum sambil mengangguk, dia tidak keberatan. Sebenarnya, karena Luo Feng berada di peringkat sekitar tanda pagar 40, Si Jiang biasanya tidak akan mengundangnya untuk membentuk tim. Namun karena ketua, Hong, memuji kekuatan spiritual Luo Feng, Si Jiang ingin bekerja sama dengan Luo Feng, bahkan jika mereka tidak dapat bekerja sama, dengan identitas dan kekuatan Si Jiang, siswa lain akan memperebutkannya. Tak lama kemudian, dari 183 siswa, ada kelompok yang terdiri dari 2, 3, dan bahkan hingga 6. Ada juga 5 orang yang sendirian. Jika terjadi sesuatu, hubungi kami, sampai jumpa dalam 28 hari, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan, dengan ransel, perisai, bilah hantu, dan 10 pisau lempar di sakunya, berjalan terang-terangan ke hutan belantara yang tak berujung sendirian. Oi, Wei Tong, Luo Feng itu sendirian. Candes berdiri di samping seorang pemuda Tiongkok. Ya, kami baru saja mengundangnya,
tetapi dia menolaknya. Pemuda Tiongkok bernama Wei Tong menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Mereka yang berani pergi sendiri di salah satu dari 3 area berbahaya biasanya adalah mereka yang sangat percaya diri. Kali ini, dari 5 orang yang memutuskan untuk pergi sendiri, 4 di antaranya berada di 20 besar. Adapun Luo Feng ini, identitas aslinya adalah seorang pembaca roh, jadi dia pasti juga cukup kuat. Namun, Candace menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah yang dituju Luo Feng. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat peta di jam tangan komunikasi taktisnya dan memulai konfirmasinya. Candace, saatnya pergi. Candace, 3 pemuda kulit putih dari kedua jenis kelamin berteriak. Segera Candace mencatat arah umum tempat Luo Feng menuju, menoleh, dan berkumpul dengan pasukannya. Mereka kemudian menuju ke jalan yang sebelumnya mereka putuskan. Suasana Australia benar-benar berbeda dari Tiongkok. Saat ini, awal Agustus, yang tepatnya saat suhu Tiongkok paling panas. Namun, Australia sudah berada di akhir musim dinginnya dan suhunya sudah sekitar 4 hingga 5 derajat. Namun, bagi Luo Feng yang sudah mencapai tingkat kebugaran tubuh, dewa perang tingkat pemula, ia bisa tetap telanjang meskipun suhunya sekitar minus 10 derajat. Angin bertiup dan rumput pun melengkung sebagai respons, menampakkan beberapa monster herbivora. Ada monster karnivora dan herbivora. Keduanya memiliki satu kesamaan, mereka sangat agresif. Wush, sebuah bayangan cepat melesat melewati monster-monster yang santai ini. Bayangan itu persis Luo Feng yang sendirian. Menurut peta, ada beberapa gunung sejauh 300 km. Aku akan mendirikan titik sementara di sana, pikir Luo Feng dalam hati. Jika tebakanku benar, Candace dari kamp pelatihan elit adalah penghubung ke pasangan Vulture dan Scorpion. Selama mereka tidak bodoh, siapapun dapat mengetahui bahwa Venina mungkin adalah bibi Candace. Dia mungkin akan memberitahu burung nasar dan kalajengking kemana aku akan menuju. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Ketika dia meninggalkan siswa lain, dia sengaja berputar-putar dalam lingkaran besar. Jika burung nasar Liao mengikuti arahan yang diberikan Candace, dia mungkin akan membuang banyak waktu. Aku akan membuat titik sementara sehingga aku akan memiliki tempat untuk beristirahat. Setelah itu, aku akan mulai memburu monster pemimpin gerombolan, pikir Luo Feng dalam hati. Mereka tidak menghitung poin Agustus ini, jadi dojo tidak akan memeriksanya. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang. Bagi petarung tingkat dewa perang lainnya, benua Australia adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun, bagi Luo Feng yang mendekati kekebalan di tingkat dewa perang tingkat lanjut, Australia, dunia monster tak terbatas, adalah ATM-nya. Selama dia tidak menjadi sombong dan mulai mengganggu monster tingkat kaisar, pada dasarnya tidak ada bahaya bagi seseorang dengan tingkat kekuatan seperti Luo Feng. Tidak mengherankan, karena petarung tingkat dewa perang jarang mati di alam liar Tiongkok. Dan jika ada yang mati, seluruh negeri akan memberi penghormatan kepada mereka. Namun, meskipun 3 wilayah berbahaya lebih berbahaya bagi petarung tingkat dewa perang biasa, sebenarnya lebih aman bagi dewa perang tingkat lanjut. Dan bagi Luo Feng, hampir tidak ada bahaya. Akan sulit untuk membunuh pemimpin gerombolan yang kuat. Pertama-tama aku akan menggunakan kekuatanku sebagai petarung untuk menarik perhatian pemimpin gerombolan, dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualku untuk mengendalikan pisau lemparku untuk menyingkirkannya. Semakin banyak pemimpin gerombolan yang kubunuh, semakin banyak uang yang kuhasilkan. Pembaca roh biasanya adalah petarung terkaya. Dan kali ini, selain berurusan dengan Liao, seluruh waktu Luo Feng akan dihabiskan untuk memburu pemimpin gerombolan. Sedangkan untuk monster tingkat komandan, Luo Feng tidak mau repot-repot membunuh mereka. Bagi Luo Feng, material monster tingkat komandan hanya menghabiskan tempat di ranselnya. Tidak ada yang bisa dilakukan, dia hanya punya satu ransel. Wush, wush. Gambar Luo Feng yang cepat bergerak maju seperti angin. Dengan kecepatan 300 meter per detik, monster di hutan belantara itu bahkan tampak tidak ada. Eropa, kota markas Paris. Kota markas Paris adalah kota markas terkaya dari 6 kota markas di Eropa. Kota ini berada di pusat wilayah Île-de-France dan banyak negara kepulauan mengalami kerusakan berat selama periode Grand Nirvana, sehingga banyak orang Inggris yang kaya melarikan diri dari Inggris. Orang-orang biasa yang berhasil melarikan diri dari Inggris juga memasuki kota markas Paris. Kota markas Paris, sektor kota utama. Lalu lintasnya padat, di dalam limusin yang elegan dan panjang.
Aku tahu, Venina menutup telepon dan menatap Li Yao tanpa daya sambil menggelengkan kepalanya. Yao, setelah para tentara bayaran mengetahui identitas Luo Feng, mereka menolak permintaan kita. Tidak mengherankan, mata Li Yao setengah tertutup saat dia duduk di sofa yang nyaman di dalam mobil. Semua tentara bayaran itu tidak akan berani main-main dengan Dojo of Limits, dan Luo Feng sudah menjadi bagian dari Dojo of Limits. Tidak apa-apa, aku sudah cukup puas, karena 3 dewa perang menerima permintaan kita menggunakan identitas pribadi mereka. Ya, Venina juga mengangguk. Semua permintaan mereka kepada para tentara bayaran ditolak, tetapi ada juga dewa perang dalam kelompok tentara bayaran yang menerima permintaan menggunakan identitas pribadi mereka. Dewa perang juga perlu menghasilkan uang, dan dewa perang dibagi menjadi level lanjutan, level menengah, dan level pemula. Ada 1 dewa perang tingkat menengah dan 2 dewa perang tingkat pemula yang memutuskan untuk menerima permintaan ini, 1,5 miliar euro untuk dewa perang tingkat pemula dan 3,0 miliar euro untuk dewa perang tingkat menengah. Jumlah uang ini setara dengan pendapatan setahun penuh untuk level mereka masing-masing. Yang harus mereka lakukan hanyalah bertarung sekali, dan target kali ini adalah seorang pemula berusia 19 tahun. Mereka juga percaya bahwa Dojo of Limits tidak akan mengganggu para dewa perang dari kelompok tentara bayaran mereka masing-masing. Limusin itu berhenti dan pintunya terbuka. Venina dan Li Yao turun. Huala, sebuah bus besar dan sebuah truk diparkir di belakang. Pintunya terbuka dan sekitar 50 orang dengan cepat turun dari bus besar itu. Orang-orang juga turun dari dalam truk, masing-masing dari mereka membawa sebuah kotak. Pasangan Li Yao dan Venina datang. Hati-hati, angkat dengan hati-hati dan letakkan dengan ringan, perintah Li Yao. Ya, anggota elit yang membawa kotak-kotak itu sangat berhati-hati. Mereka tahu dengan jelas apa yang ada di dalam kotak yang mereka bawa, senjata pamungkas yang digunakan manusia untuk melawan monster meriam laser. Meriam laser adalah senjata jenis energi terarah yang besar. Sangat rumit, terbuat dari banyak bagian, dan sangat besar. Jadi biasanya, hanya pesawat penumpang dan kereta api yang bisa membawanya. Kota-kota markas juga memilikinya, karena meriam laser biasanya menjadi bagian dari sistem pertahanan mereka. Setelah Anda merakit meriam laser, terutama yang berfrekuensi tinggi, meriam itu menghabiskan banyak ruang. Meriam itu tidak dapat dipindahkan setelah dirakit. Jadi saat ini, meriam laser itu dipecah menjadi beberapa bagian dan akan dirakit saat bagian-bagiannya mencapai tujuan. Saya harus melalui banyak hal untuk mendapatkan set ini, meskipun itu bukan yang bermutu tinggi. Venina merendahkan suaranya, namun, pengaturan frekuensi tertingginya seharusnya dapat merusak monster. Tingkat kaisar dengan parah. Melawan monster tingkat pemimpin gerombolan, peluang 100% untuk membunuh mereka. Jika Anda menggunakannya melawan Luo Feng, pasti tidak akan ada masalah. Namun, yang terpenting adalah energi. Dengan energi yang dibawa bersama ini, ia akan memiliki cukup energi untuk menembak pada frekuensi tertinggi 3 kali. Untuk pengaturan berikutnya, ia dapat menembak 9 kali. Gunakan dengan hati-hati, Li Yao sedikit mengangguk. Mereka berjuang keras untuk mendapatkan benda ini. Untungnya, markas besar aliansi hari berada di UE. Dan keluarga Paulinus awalnya adalah keluarga pedagang senjata. Namun, meski begitu, mereka harus mengerahkan banyak tenaga untuk mendapatkannya. Li, suara penuh semangat terdengar dari samping. 3 pria berjalan ke arahnya, 2 orang kulit putih dan 1 pria berkulit kuning. Ketiga orang ini adalah dewa perang yang disewa Li Yao kali ini. Li Yao tersenyum saat menyapa mereka. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Halo, Li Yao menjawab teleponnya. Tuan Li, atasan telah memerintahkan kami untuk menghentikan semua operasi. Maaf, suara di telepon itu rendah tetapi penuh dengan permintaan maaf. Wajah Li Yao berubah drastis dan menjadi sedikit galak, berhenti. Siapa yang memberi perintah? Siapa? Perintah langsung dari kantor pusat, kata suara di telepon. Li Yao memasang wajah muram. Yao, ada apa? Tanya Venina. Wajah Li Yao pucat pasi saat dia berkata pelan, orang-orang yang aku organisir di Tiongkok menghentikan apa yang mereka lakukan. Berhenti. Venina cukup terkejut. Tiba-tiba, telepon Venina juga bergetar. Venina berjalan ke samping sambil mengangkat teleponnya. Venina, terdengar suara yang sangat keras. Wajah Venina berubah dan dia langsung menjadi sangat sopan. Ketua. Bagian yang mengelola seluruh aliansi SDM adalah Majelis Sekutu.
yang juga merupakan majelis bawah tanah yang legendaris. Dan ketua adalah orang yang paling berkuasa di majelis. Sebagai kepala seluruh aliansi SDM, orang dapat membayangkan seberapa tinggi jabatannya. Identitas seperti apa yang dimiliki oleh kepala aliansi SDM, yang mengendalikan setengah dari ekonomi dunia. Ada beberapa eksistensi yang melampaui level dewa perang yang bersedia menerima undangan ketua untuk bekerja di majelis. Fenina, dengarkan baik-baik, suara yang menggema itu menjadi serius. Kamu sama sekali tidak diizinkan untuk menyentuh keluarga Luo Feng. Jika itu terjadi, seluruh keluarga Paulinusmu akan dihukum oleh seluruh aliansi. Wajah Fenina berubah drastis. Telepon itu ditutup. Apa yang terjadi? Liao datang dari samping dan menatap Fenina dengan wajah bingung. Ketua secara pribadi menelepon, wajah Fenina pucat pasi. Dia tidak bodoh, untuk memungkinkan orang terbesar dari seluruh aliansi hari untuk secara pribadi membuat panggilan ini dan untuk memperingatkannya tentang kemungkinan sanksi terhadap salah satu keluarga inti aliansi hari. Ketua aliansi hari pasti telah menerima tekanan yang belum pernah dihadapi aliansi sebelumnya, tekanan dari satu orang. Fenina, dengarkan baik-baik, suara yang menggema itu menjadi serius. Kamu sama sekali tidak diizinkan untuk menyentuh keluarga Luo Feng. Jika itu terjadi, seluruh keluarga Paulinusmu akan dihukum oleh seluruh aliansi. Wajah Fenina berubah drastis. Telepon itu ditutup. Apa yang terjadi? Liao datang dari samping dan menatap Fenina dengan wajah bingung. Ketua secara pribadi menelepon, wajah Fenina pucat pasi. Dia tidak bodoh, untuk memungkinkan orang terbesar dari seluruh aliansi SDM untuk secara pribadi membuat panggilan ini dan untuk memperingatkannya tentang kemungkinan sanksi terhadap salah satu keluarga inti aliansi SDM. Ketua aliansi SDM pasti telah menerima tekanan yang belum pernah dihadapi aliansi. Sebelumnya tekanan dari satu orang. Fenina, dengarkan baik-baik, suara yang menggema itu menjadi serius. Kamu sama sekali tidak diizinkan untuk menyentuh keluarga Luo Feng. Jika itu terjadi, seluruh keluarga Paulinusmu akan dihukum oleh seluruh aliansi. Wajah Fenina berubah drastis. Telepon itu ditutup. Apa yang terjadi? Liao datang dari samping dan menatap Fenina dengan wajah bingung. Ketua secara pribadi menelepon, wajah Fenina pucat pasi. Dia tidak bodoh, untuk memungkinkan orang terbesar dari seluruh aliansi SDM untuk secara pribadi membuat panggilan ini dan untuk memperingatkannya tentang kemungkinan sanksi terhadap salah satu keluarga inti aliansi SDM. Ketua aliansi SDM pasti telah menerima tekanan yang belum pernah dihadapi aliansi sebelumnya, tekanan dari satu orang. Panggilan telepon dari ketua. Wajah Liao juga berubah. Meskipun dia adalah salah satu orang paling kuat di lingkaran Dewa Perang, dia berada di level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan kepala seluruh aliansi SDM. Ketua adalah Kaisar Dunia Bawah Tanah. Kau kemarilah. Fenina menyeret Liao jauh-jauh dan merendahkan suaranya sambil berkata dengan serius, Ketua baru saja menelepon untuk memperingatkan kita agar tidak menyentuh keluarga Luo Feng. Jika itu terjadi, keluarga Paulinus kita akan menerima sanksi dari seluruh aliansi. Apa? Liao mengerutkan kening, tidak mungkin. Keluarga Paulinusmu juga merupakan salah satu keluarga inti aliansi. Meskipun dia ketua, dia harus mengadakan rapat dan berdiskusi untuk membuat seluruh aliansi menghukum salah satu keluarga inti. Hanya sepatah kata darinya tidak akan menyebabkan hal ini terjadi. Fenina merendahkan suaranya, yang berarti bahwa ketua percaya bahwa jika majelis diadakan, mereka pasti akan dapat meloloskan keputusan ini. Li Yao terkejut. Dia mengerti sekarang, hanya dua petarung terkuat, Hong, dan Dewa Petir, yang dapat membuat seluruh aliansi hari terguncang dengan satu kalimat. Dan yang menonjol bagi Luo Feng mungkin adalah Hong. Bajingan, sialan, sial, umpat Liao. Dia ingin mengiris Luo Feng menjadi ribuan keping. Awalnya, dia ingin melampiaskan amarahnya kepada seluruh keluarga Luo Feng, tetapi jelas, setelah Hong memberikan kata-katanya, aliansi hari mungkin akan mengirim orang untuk melindungi keluarga Luo Feng sebelum Hong bahkan dapat mengirim orangnya sendiri. Sekarang, Li Yao tidak punya cara untuk mengirim siapapun. Karena kepala, Hong, ikut campur, aku akan melepaskan keluarganya, ejek Li Yao. Hong tahu tentang ini dan tidak menghentikanku untuk mendapatkan Luo Feng. Dia mungkin ingin menggunakan aku sebagai alat untuk melatih Luo Feng. Li Yao juga seorang pria dengan banyak kekuatan.
jadi mudah baginya untuk menebak cara berpikir Hong. Kereta, jika pelatihan ini gagal, itu akan berakhir dengan kematian Luo Feng. Tatapan Li Yao dingin. Venina, kamu tinggal di sini di kota markas Paris. Kita akan saling menghubungi melalui telepon. Oke, Venina mengangguk. Di pesawat penumpang. Pesawat penumpang ini meninggalkan kota markas Paris pada pukul 11.45 am dan menuju benua Australia. Hanya ada sekitar 60 penumpang di pesawat itu. Ke-60 orang ini adalah orang-orang yang dikumpulkan Li Yao untuk dibawa bersamanya. Di dalam kelompok ini juga ada para profesional untuk merakit dan menggunakan meriam laser. Apa, Tuan Li, apakah ini meriam laser di sini? Pria berkulit kuning itu terkejut. Ya Tuhan. Dua pria kulit putih lainnya ketakutan. Meriam laser adalah senjata terlarang, kata salah satu pria kulit putih berkumis besar itu. Aliansi dunia melarang pengangkutan meriam laser dan senjata nuklir, mereka dilarang, tetapi bukankah orang-orang masih mengangkutnya? Li Yao berkata dengan acuh tak acuh. Setiap tahun, meriam laser dan rudal nuklir diangkut dari kota-kota markas yang lebih kecil. Aliansi dunia hanya bisa berpura-pura mengabaikan hal-hal seperti itu. Selain itu, aliansi dunia terdiri dari 5 negara kuat. Semua kekuatan ada di tangan 5 negara kuat, aliansi dunia hanyalah boneka mereka, ketiga dewa perang di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Meriam laser dan rudal nuklir adalah dua senjata pamungkas umat manusia. Rudal nuklir memiliki radius ledakan yang besar dan sangat kuat. Satu-satunya kelemahannya adalah memancarkan radiasi dalam jumlah besar, yang dapat memicu mutasi pada monster. Meriam laser menyerang satu target dan sebanding dengan sinar kematian. Sampai sekarang, itu adalah senjata favorit manusia. Tuan Li, Anda benar-benar punya trik tersembunyi. Saya terkesan, pria berkulit kuning itu mencibir, jika saya ingin membeli meriam laser ini, saya ingin tahu apakah Tuan Li punya cara untuk mendapatkan yang lain. Itu tidak akan berhasil. Li Yao menggelengkan kepalanya, setelah saya menggunakan meriam laser ini, saya akan mengembalikannya. Jika hilang terlalu lama, mereka akan mengetahuinya. Saat itu terjadi, saya akan mendapat masalah. Bei Hogang, bukankah kalian orang Jepang seharusnya punya koneksi untuk mendapatkan meriam laser? Jepang, kekuatan ekonomi sebelum periode Grand Nirvana. Sayangnya, mereka adalah negara kepulauan. Mereka memburu terlalu banyak ikan besar seperti hiu. Setelah periode Grand Nirvana, semua monster bermutasi. Ikan besar seperti hiu menjadi sangat kuat setelah bermutasi. Ada cukup banyak monster pemimpin gerombolan di laut, dan bahkan beberapa monster tingkat kaisar. Pemimpin gerombolan dan monster tingkat kaisar memiliki tingkat kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Jadi mereka membalas dendam. Mereka berkumpul dan mengepung kepulauan Jepang. Mempertahankan sebuah pulau sudah cukup merepotkan. Gelombang monster yang tak berujung mencabik daratan saat mereka mengalir melalui sungai dan berkoordinasi dengan monster terbang di udara untuk memberikan serangan penjepit. Ketika berhadapan dengan itu dan kedatangan monster tingkat kaisar, Jepang hanya bisa berjuang. Mereka sama sekali tidak dapat bertahan melawan serangan itu dan semua warga hanya berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri. Pada awal periode Grand Nirvana, monster tidak terlalu banyak bermutasi dan sebagian besar orang yang berwenang sudah melarikan diri. Meskipun hanya ada beberapa ratus ribu orang yang tersisa pada akhirnya, Jepang sekarang dapat dianggap sebagai negara kecil setelah beberapa lusin tahun beristirahat. Koneksi itu terlalu mahal, Bei Yuangang berkata dengan serius. Tuan Li, jika Anda bisa memberi saya meriam laser, saya bersedia membayar 20 kali lipat biayanya. 20 kali. Alis Li Yao terangkat. Meriam laser sangat mahal untuk dibuat dan, karena beberapa fitur khusus, uang biasanya tidak cukup untuk mendapatkannya. Saya tergoda tetapi, sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan. Pesawat penumpang memasuki benua Australia, namun, Li Yao meninggalkan kompartemen penumpang dan menuju kamar mandi sendirian. Halo, Venina, Li Yao menghubungi Venina, di mana Luo Feng sekarang? Aliansi SDM dapat melacak posisi petarung melalui jam tangan komunikasi taktis mereka. Tidak dapat memastikan, suara yang sedikit cemas terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Saya mencoba memikirkan cara lain. Apa maksudmu tidak dapat memastikan? Wajah Li Yao berubah, aliansi SDM dapat memastikan posisi melalui jam tangan komunikasi taktis saat itu. Mereka menggunakan metode ini untuk melacak semua petarung yang mengelilingi mayat Li Wei.
Posisi yang dikembalikan oleh jam tangan komunikasi taktisnya adalah kam pelatihan elit. Suara Venina gelisah. Kam pelatihan elit. Tidak, dia ada di benua Australia. Li Yao bingung. Tentu saja tidak benar. Ini berarti, Luo Feng mengganti jam tangan komunikasi taktis. Suara yang keluar dari jam tangan komunikasi taktis itu sangat lembut. Dia meninggalkan jam tangan komunikasi taktisnya yang lain di kam pelatihan. Adapun yang sedang dia gunakan sekarang, tidak ada catatannya di aliansi hari. Itulah yang memang terjadi, pada tanggal 1 Agustus Luo Feng menerima hadiah yang sangat besar karena telah meningkatkan penguat kemampuan bertarungnya menjadi 12. Hadiah tersebut berisi seperangkat seragam tempur, senjata, teropong, jam tangan komunikasi taktis, dan banyak gadget kecil lainnya. Luo Feng beralih ke jam tangan komunikasi taktis baru, yang diproduksi oleh Dojo of Limits. Hanya orang-orang yang memiliki wewenang tinggi yang dapat memakainya, karena aliansi hari tidak membuatnya. Tidak ada celah, jelas tidak akan ada catatan tentangnya dalam catatan aliansi hari. Jam tangan komunikasi taktis yang sedang digunakan Luo Feng saat ini mungkin dibuat oleh Dojo of Limits, jadi kita tidak dapat melacaknya, kata Venina. Lalu apa yang akan kita lakukan? Li Yao sangat cemas, jika dia tidak dapat menemukan Luo Feng, maka mencari seseorang di benua Australia seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya ada satu cara sekarang, hubungi jam tangan komunikasi taktis Luo Feng. Begitu panggilan tersambung, kita bisa melacak posisinya, kata Venina. Ini bukan hal yang luar biasa, semua telepon biasa punya fungsi ini. Begitu Anda menelepon nomor seseorang, Anda akan bisa mengonfirmasi posisi mereka apakah mereka menerima panggilan Anda atau tidak. Lalu telepon dia, Li Yao melanjutkan. Tapi, dia menggunakan jam tangan komunikasi taktis baru, jadi aku belum menemukan nomornya, kata Venina tak berdaya. Jika dia tidak tahu nomornya, bagaimana dia akan menelepon? Sejujurnya, Luo Feng baru saja mendapatkan jam tangan komunikasi taktis barunya pada tanggal 1 Agustus. Satu-satunya orang yang tahu nomornya adalah teman-temannya dari Tiongkok di kamp pelatihan elit. Cari, nomornya harus ditemukan. Li Yao cemas. Dia baru saja mengganti jam tangan komunikasi taktisnya, jadi sangat sedikit orang yang tahu nomornya. Beberapa temannya di kamp pelatihan mungkin tahu. Kamp pelatihan elit itu sendiri mungkin memiliki sarana untuk menghubunginya juga, kata Venina tak berdaya, tapi, tidak mungkin aku bisa menyelinap ke dalam Dojo of Limits. Cepat dan temukan, pesawat akan segera mendarat. Kita tidak bisa melawan monster sambil membawa semua kotak ini, kan? Begitu kita bertemu dengan gerombolan dan bagian-bagian halus dari meriam laser rusak sedikit saja, seluruh meriam laser akan gagal beroperasi, kata Li Yao mendesak, cepat dan konfirmasikan posisi Luo Feng. Baiklah, aku akan membiarkan Candes mencoba lagi. Setelah menutup telepon, ketika Li Yao kembali, orang-orang lainnya di kompartemen penumpang cukup santai. Klein, kata Li Yao kepada seorang pria parubaya berkulit putih, jika kita membawa kota-kota ini sekitar beberapa ratus km di darat, apakah mereka akan baik-baik saja? Klein dengan hormat menjawab, Tuan Li, meskipun semua bagian dilindungi dengan baik di setiap kotak, benturan normal tidak akan menimbulkan masalah. Namun, ini adalah senjata amplifikasi optik yang sangat halus. Begitu satu bagian rusak, seluruh meriam laser mungkin tidak dapat berfungsi. Jadi kita tidak dapat mengambil risiko ini, Li Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Dia sedang terburu-buru. Berapa jarak tembak meriam laser ini? Tanya Li Yao lagi. Tidak ada jawaban pasti untuk jarak tembaknya, kata Klein serius. Meskipun meriam laser adalah senjata pamungkas, ia memiliki kelemahan. Pertama, ia menembak dalam garis lurus. Tetapi bumi itu bulat, jadi permukaan bumi tidak sepenuhnya datar, tetapi melengkung. Jadi jika targetnya begitu jauh sehingga kita tidak dapat melihatnya dari tanah, maka meriam laser tentu tidak akan dapat mengenainya. Jadi meriam laser harus ditempatkan di tempat yang tinggi untuk meningkatkan jarak tembaknya. Tentu saja, targetnya adalah pembaca roh. Jika ia terbang ke udara, kita akan dapat melihatnya dari jarak yang jauh. Jika tidak ada yang menghalangi jalur antara meriam laser dan target, maka target akan hancur seketika. Klein tersenyum. Tidak perlu khawatir tentang kekuatan meriam laser. Sekarang, bagian tersulitnya adalah membuatnya terbang ke udara. Jika dia berada di tanah, maka begitu dia agak jauh, kita tidak akan bisa menyerangnya, kata Klein. Juga, perhatikan cuacanya.
Jika ada banyak kabut atau hujan, meriam laser tidak akan dapat menyerang, meriam laser memfokuskan cahaya, dan partikel dalam hujan dan kabut akan menyebabkan cahaya terbiaskan, yang akan sangat mengurangi kekuatannya. Jadi, meriam laser harus ditempatkan di dataran tinggi di dekat target. Dengan begitu, akan lebih mudah menemukan kesempatan untuk membunuh target, kata Klein. Li Yao mengangguk. Dia tahu itu, tetapi dia bahkan tidak tahu di mana Luo Feng sekarang, jadi di mana pesawat akan mendarat. Google Translate mengatakan Bei Ho Gang adalah Kitahara Tsuyoshi dalam bahasa Jepang, tetapi saya akan meninggalkannya dalam pinyin bahasa Mandarin saja, Tuan Li. Kapten pesawat penumpang itu datang sendiri ke kompartemen penumpang. Ya, Li Yao menoleh ke arahnya. Kapten itu mengikutinya. Tuan Li, pesawat kita masih harus terbang menuju markas besar Washington dari markas besar Paris malam ini. Jadi, kita hanya bisa tinggal di sini paling lama setengah jam lagi. Jika Tuan Li tidak bisa memberitahu kita koordinat pendaratan yang tepat dalam waktu setengah jam, maka kita hanya bisa. Li Yao mengerutkan kening, saya mengerti. Setiap pesawat penumpang sangat mahal dan merupakan senjata penting setiap negara, tidak mungkin Li Yao bisa menyimpan satu untuk waktu yang lama. Saat Li Yao sangat gugup, Luo Feng sangat santai. Sebenarnya, meskipun Li Yao menuju markas besar Paris pada tanggal 1 Agustus, dia menghabiskan sedikit waktu untuk mendapatkan meriam laser dan 3 dewa perang untuk bergabung dengan kelompoknya. Jadi pada saat dia benar-benar berangkat, saat itu sudah tanggal 5 Agustus. Di tengah benua Australia, sebuah pegunungan, gerombolan monster terbesar di pegunungan ini adalah kelicikan kera-kera itu, di sebuah gua gelap. Luo Feng merapikan perlengkapan monster di ranselnya. Hari ini, aku akan menyingkirkan pemimpin mereka. Hehe, persis seperti yang kuharapkan dari salah satu dari 3 wilayah berbahaya, ada banyak sekali monster dan banyak sekali pemimpin gerombolan. Sudah 4 hari sejak dia datang ke sini. Namun, dia hanya berhasil membunuh 1 monster tingkat pemimpin gerombolan, dan itu pun monster tingkat rendah. Tidak heran orang mengatakan bahwa sulit mengalahkan pemimpin gerombolan dan bahkan lebih sulit lagi membunuhnya. Luo Feng tidak berdaya. Dia adalah pembaca roh yang hebat yang memiliki lebih banyak trik daripada petarung biasa. Dalam 3 hari terakhir, dia telah menemukan 11 pemimpin gerombolan, tetapi masing-masing dari mereka sangat licik. Begitu mereka merasa situasinya tidak tepat, mereka akan lari. Dan pisau lempar Luo Feng terbatas jangkauannya. Pisau itu paling kuat dalam radius 50 meter dan tidak menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Radius 100 meter, ia hampir tidak dapat mempertahankan kekuatan tertingginya, tetapi karena jaraknya, lebih banyak kekuatan spiritual yang digunakan. Sedangkan untuk jarak yang lebih jauh, kekuatan pisau lempar itu berkurang. Hanya dengan satu gerakan saja, monster pemimpin gerombolan dapat bergerak sejauh 100 meter. Dari 11 monster tingkat pemimpin gerombolan, hanya 1 yang berhasil dibunuh. Dan itu berkat kekuatan spiritualku. Tidak heran para dewa perang berteriak bahwa uang itu sulit didapat. Mereka lebih suka membunuh komandan tingkat tinggi daripada melawan pemimpin gerombolan. Luo Feng mengangkat kantong airnya dan minum sedikit. Setelah itu, ia berkemas dan mengenakan ransel serta perisainya. Dengan pedang hantu di tangannya, ia dengan hati-hati pergi. Luo Feng melompat dari tebing gunung dan langsung melesat melewati ketinggian 70 hingga 80 meter saat ia tiba di gunung lain. Setelah itu, ia terus berlari cepat ke depan. Terkadang ia melompat, terkadang berlari, dan terkadang ia melakukan berbagai gerakan yang menakjubkan. Pegunungan ini seperti permukaan yang datar. Luo Feng tiba-tiba berhenti saat ia membungkuk di atas tebing. Aku di sini, Luo Feng mendengar teriakan berisik itu. Ia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Ngarai di bawah dipenuhi dengan berbagai macam monster jenis kera. Yang bisa dilihat hanyalah kelompok yang padat, pastinya ada ratusan ribu dari mereka. Menurut pengalaman Luo Feng dari berburu monster beberapa hari ini, gerombolan kera ini adalah kekuatan terkuat di pegunungan ini. Gerombolan kera ini memiliki 3 monster tingkat pemimpin gerombolan, dan pemimpinnya adalah pemimpin gerombolan tingkat lanjut. Mereka adalah gerombolan nomor 1 di pegunungan ini. Luo Feng menamai pegunungan tanpa nama ini, Pegunungan Kera. Bagaimana mungkin pemimpin kera licik ini, pemimpin gerombolan tingkat tinggi, kera emas, tidak ada di sini hari ini? Luo Feng mengamati dengan saksama. 2 kera yang paling menonjol dalam kelicikan kera adalah kera raksasa dengan bulu ungu.
Mereka adalah jenis kera terkuat di antara monster tipe kera, kera iblis. Meskipun kera iblis adalah tanda pagar satu dari monster tipe kera, kedua kera iblis ini hanya setingkat pemimpin gerombolan tingkat rendah. Raung gelombang-gelombang, suara gemuruh yang menusuk telinga seakan menembus langit. Tiba-tiba, seluruh gerombolan kera menjadi riuh dan gaduh. Di bawah, seekor kera raksasa yang ditutupi sisik emas dan tingginya sekitar 20 meter menyeret ular piton perak yang panjangnya lebih dari 30 meter dengan satu tangan. Semua monster kera menyingkir dan kedua kera iblis itu datang menyambutnya seolah-olah mereka sedang berciuman. LOONG gelombang, kera raksasa itu berjalan di depan panggung yang paling mulus dan duduk. Kemudian dengan ganas ia mencabik-cabik ular piton yang kepalanya sudah hancur total. Huala gelombang. Ular piton itu tercabik dengan paksa menjadi dua dan darah segarnya tumpah kemana-mana. Tiba-tiba, jutaan monster tipe kera berteriak dengan gembira. Kera raksasa itu dengan santai melemparkan separuh bangkai ular piton itu, yang segera dimakan oleh dua kera iblis di sampingnya dengan gembira. Kera raksasa itu duduk di samping dan makan dengan gembira. Ia tampaknya tidak peduli bahwa darah dari bangkai ular piton itu menetes ke seluruh sisiknya. Itu ular piton petir. Aku tidak berhasil membunuhnya, tetapi kera emas ini berhasil. Di atas tebing tempat Luo Feng melihat ke bawah, Luo Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Ular piton petir tingkat rendah ini merupakan salah satu dari 11 pemimpin gerombolan yang dihadapi Luo Feng. Akan tetapi, ular piton petir ini terlalu licik dan memiliki terlalu banyak ular piton di bawah kendalinya, sehingga Luo Feng tidak dapat berhasil. Siapa yang mengira bahwa kera emas tingkat tinggi ini telah membunuhnya? Awalnya aku harus membuat mereka mengira aku adalah petarung biasa sehingga aku dapat membunuh mereka secara tiba-tiba, pikir Luo Feng dalam hati. Kera emas menempati peringkat kedua dari monster jenis kera. Sebenarnya, monster jenis kera terbagi menjadi dua kategori utama, kera berambut panjang dan kera bersisik. Kera iblis adalah kera berambut panjang yang paling kuat, sedangkan kera emas adalah kera bersisik yang paling kuat. Jika mereka berada pada level yang sama, kera iblis sedikit lebih kuat daripada kera emas. Akan tetapi, kera emas pemimpin gerombolan tingkat tinggi memiliki kekuatan yang tak terbatas, sangat cepat, dan memiliki tingkat pertahanan yang mencengangkan. Ia tidak mudah untuk diajak main-main. Serangan mematikanku adalah pisau lempar yang dikendalikan oleh kekuatan spiritualku. Tetapi jika aku tidak dapat membunuhnya dan ia menyadari hidupnya dalam bahaya, ia pasti akan melarikan diri. Begitu ia melarikan diri, aku tidak akan dapat menangkapnya. Luo Feng mengerti bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan. Dan begitu ia kehilangan kesempatan itu, kera emas itu tidak akan memberinya kesempatan lagi. Dingarai, teriakan kera yang tak terhitung jumlahnya mengguncang langit. Tiga pemimpin gerombolan itu memakan bangkai ular piton petir. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat jatuh seperti macan kumbang dari langit dan langsung menginjak tubuh monster kera. Dengan suara, peng, tubuh monster jenis kera itu langsung hancur berkeping-keping, darahnya beterbangan kemana-mana. Menggunakan kekuatan hentakan ini, Luo Feng menyerbu ke arah tengah gerombolan kera seperti kilat. Di sana, ada tiga pemimpin gerombolan. LOONGAN gelombang-gelombang, LOONGAN gelombang-gelombang. Kedua kera iblis itu meraung marah. Seketika, sejumlah besar kera tingkat komandan dan lebih banyak lagi kera tingkat prajurit dengan gila-gilaan mengepung Luo Feng. Minggir, tatapan Luo Feng tajam dan tubuhnya seperti angin saat ia bergerak cepat ke depan. Pedang hantu di tangannya langsung berubah menjadi aliran petir. Saat cahaya pedangnya menyala, tubuh demi tubuh terbelah. Darah beterbangan di mana-mana dan tubuh-tubuh terombang-ambing. Di menara ujian, Luo Feng bisa berhadapan dengan segerombolan monster dalam jumlah besar dengan kekuatan yang setara. Sekarang, ketika berhadapan dengan monster tingkat komandan dan prajurit, mereka hancur seperti rumput liar. Setiap lokasi yang ia singgahi dipenuhi dengan darah dan mayat. Seragam tempurnya berlumuran darah, Luo Feng menginjak punggung seekor kera dan langsung melompat ke tengah. Melolong gelombang-gelombang. Di panggung di tengah, kera emas itu mengambil batu di sampingnya secara acak lalu melemparkannya dengan ganas ke Luo Feng. Dorong. Dengan ukuran telapak tangan kera emas itu, batu itu berdiameter sekitar 1 meter. Batu sebesar ini seperti meriam, yang tiba di depan Luo Feng dalam sekejap mata. Batu besar itu menimbulkan tekanan besar, menyebabkan udara di sekitarnya bergemuruh. Secara teknis,
Luo Feng dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memberikan dorongan pada batu ini ke samping, yang akan membuat batu itu terbang keluar jalur. Namun Luo Feng tidak ingin memperlihatkan kekuatan spiritualnya. Luo Feng mencoba menekuk tubuhnya di udara lalu meletakkan perisai di sampingnya. Batu besar itu menggores perisai dan kemudian terbang keluar. Dan Luo Feng mendarat di gerombolan kera di bawah. Begitu dia mendarat di gerombolan itu, badai darah lainnya dimulai lagi. Luo Feng langsung menghancurkan sekitar 10 monster kera yang mengelilinginya. Setelah itu, tubuhnya berkelebat dan muncul di panggung di tengah. Dorong, boom, boom, 3 batu besar dilemparkan oleh kera emas itu. Dan Luo Feng memperlihatkan tekniknya yang sempurna. Seolah-olah dia adalah asap, hanya dengan goyangan sederhana tubuhnya menghindari 2 batu besar. Dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghindari yang ketiga. Udara bergetar hebat dan bahkan membentuk gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang. Tinju. Pada saat yang tepat ketika Luo Feng menghindari batu besar ketiga, dia melihat sebuah tinju yang ditutupi sisik emas tiba di depannya. Kera emas itu baru saja duduk di peron, tetapi tinjunya langsung muncul di depan Luo Feng. Itu sangat cepat, mata kera emas itu sedingin es. Manusia, dia sudah lama tidak membunuh manusia. Tetapi bagi semua monster yang kuat, manusia adalah musuh bersama mereka. Dan dia percaya bahwa, dengan waktu yang diperhitungkannya, manusia di depannya tidak akan dapat menghindari tinjunya dan hanya dapat berhadapan langsung dengannya. Namun, bahkan seorang pejuang dewa perang tingkat lanjut tidak akan berani menerima tinju dari kera emas tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi secara langsung. Tepat saat manusia ini mencoba melakukannya, bahkan jika ia tidak langsung berubah menjadi potongan-potongan kecil, organ-organnya akan hancur. Aku sudah menunggumu begitu lama, siapa yang mengira kau akan datang kepadaku sendiri? Namun, Luo Feng hanya tertawa terbahak-bahak saat menghadapi tinju ini. Tubuhnya bergetar dengan aneh. Manusia ini, tanpa kekuatan eksternal, tampak menghindar seperti daun yang tertiup angin, langsung menghindari tinju mengerikan kera emas itu. Kera emas itu terkejut, bagaimana manusia ini bisa menghindarinya? Mungkinkah itu tipe yang paling istimewa dari semua manusia? Bahkan tanpa memberi kesempatan pada kera emas itu untuk berpikir, tepat pada saat Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghindar. Wus, 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 wus. 6 pisau lempar hitam, 2 pisau lempar kelas SS dan 4 pisau lempar seri ke-9. 6 kilatan petir, mereka terbang dengan ganas. Sasaran mereka, kepala kera emas. Raung, mata kera emas itu membelalak karena marah. Tinju yang menghantam Luo Feng terbuka. Telapak tangan besar itu langsung menamparkan Luo Feng. Pada saat yang sama, tangan kirinya muncul di samping wajahnya seperti kilat, dan tubuhnya sedikit miring ke samping. 3 pisau lempar mengenai telapak tangan kiri, mereka hanya menembus permukaan. Sedikit darah keemasan mewarnai telapak tangan itu. 2 pisau lempar melesat ke arah kepala kera emas itu. Salah satunya hanya masuk setengah jalan sebelum tersangkut di otot-otot di wajah. Yang lain hanya menembus kulit dan kemudian diblokir oleh tengkorak yang keras. Pisau lempar terakhir menebas leher kera emas itu, menimbulkan luka yang sangat besar. Darah menyembur keluar seperti air mancur, menyebabkan kera emas itu mengaum dengan marah.